Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas diskusi 4 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Kristina. Saat ini saya sedang bertugas di SDN 14 Tempilang. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi saya di sesi 4 ini dengan menjawab pertanyaan dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK, bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat memastikan integrasi yang efektif di TIK dalam proses pembelajaran, dan sebutkan langkah-langkah konkret yang telah Anda lakukan untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut dan meningkatkan keterampilan, kreativitas, pemahaman konsep siswa di kelas, serta sejauh mana Anda melihat dampak positif tantangan mengimplementasikan teknologi tersebut di lingkungan pendidikan dasar. Baiklah, saya akan menjawab soal ini dengan perkembangan teknologi informasi TIK telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk tingkat pendidikan dasar. Dengan adanya digitalisasi ini, saya sebagai guru menyadari bahwa TIK bukan hanya alat bantu pembelajaran, tetapi juga sarana untuk membangun kemampuan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Agar integrasi TIK ini dapat berjalan efektif dan bermakna, pendekatan dilakukan tidak hanya sebatas dengan alat teknologi, tetapi juga melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan karakteristik siswa di sekolah dasar. Nah, langkah-langkah konkret yang saya lakukan dengan satu, menggunakan platform interaktif seperti Lumio by Smart. Nah, saya mulai memanfaatkan Lumio by Smart untuk menyampaikan materi pembelajaran yang berbasis kuis, animasi, kolaborasi digital. Dengan platform ini, saya lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran dan hasil kerja mereka dapat saya langsung terlihat dan dievaluasi. Nah, yang kedua, pembuatan dalam penggunaan video pembelajaran. Saya membuat video pembelajaran sederhana menggunakan Canva dan aplikasi layar untuk menjelaskan konsep-konsep sulit yang dipahami siswa. Nah, video ini juga dapat saya unggah di WhatsApp dan Google Drive dan mereka akan mendapatkan link masing-masing sehingga dapat diakses kapan saja. Kemudian yang ketiga, penggunaan Google Classroom dan Google Form. Nah, di sini dalam kegiatan belajar mengajar saya menggunakan Google Classroom dan menggunakan Google Form untuk mengunggah materi dan tugas ujian. Saya mengumpulkan tugas secara digital dan dapat memantau progres perkembangan anak secara lebih efisien. Kemudian yang keempat, mengajak siswa membuat proyek digital. Dengan contoh tema lingkungan, saya ajak mereka untuk membuat poster di Canva. Mereka diminta untuk menyampaikan pesan ajakan menjaga lingkungan dan melalui desain mereka sendiri. Ini melatih kreativitas anak sekaligus pemahaman materi secara mendalam. Kemudian yang kelima, meningkatkan literasi digital siswa. Dengan penggunaan TIK secara intensif, saya memberikan pengenalan dasar kepada siswa bagaimana menggunakan perangkat secara aman, bertanggung jawab. Nah, ini penting untuk membentuk kebiasaan siswa menggunakan teknologi informasi di sekolah. Kemudian dampak positif dari implementasi TIK. Nah, satu, meningkatkan partisipasi dan antusias belajar siswa. Saya lebih tertarik dan aktif, siswa lebih tertarik dan aktif ketika media pembelajaran menggunakan TIK menarik secara visual maupun interaktif. Kemudian yang kedua, mendorong kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dengan proyek digital dan kuis interaktif, siswa dapat memecahkan masalah, membuat keputusan, menyampaikan ide mereka dengan cara yang lebih kreatif. Kemudian, pembelajaran lebih fleksibel, bisa dilakukan kapan saja, memungkinkan pembelajaran lebih personal, sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Kemudian, tantangan dalam mengimplementasikan TIK. Satu, akses teknologi yang merata. Ini membuat siswa memiliki perangkat maupun koneksi internet yang memadai di rumah maupun di daerah yang masih berkembang, menjadi kendala dalam pemerataan digitalisasi ini. Kemudian yang kedua, kesiapan guru dan sumber daya. Nah, di sini guru juga harus siap dalam penggunaan digitalisasi di sekolah. Kemudian yang ketiga, distraksi digital. Siswa kadang tergoda untuk membuka aplikasi lain menggunakan perangkat digital yang ia punyai, sehingga pengawasan dan bimbingan dari orang tua itu sangat dibutuhkan dan dilakukan secara intensif. Nah, kesimpulannya,
dari pembahasan diskusi 4 ini, yaitu integrasi TIK dalam pembelajaran pendidikan dasar memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga memerlukan perencanaan, pelatihan, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Nah, saya sebagai guru, tugas kita hanya menguasai teknologi, tapi tidak hanya menguasai teknologi, tetapi memanfaatkan membangun pengalaman belajar anak secara mendalam, bermakna, dan mampu memotivasi siswa tersebut. Nah, dengan adanya pendekatan TIK ini diharapkan menjadi jembatan untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa secara menyeluruh. Nah, itulah pembahasan materi saya pada diskusi 4 ini. Semoga kedepannya ini menjadi progres kita untuk selalu memperbaiki kualitas pembelajaran. Terima kasih.